million timeless treasures. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia adalah negara keanekaragaman, negara yang memiliki berbagai agama, suku, ras, macam-macam bahasa yang masuk dalam lingkup Nusantara. Kita ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tak kurang 17.000 pulau ada di dalam Indonesia. Teman-temanku sekalian, patutnya kita berbangga diri dan kita berbangga hati dengan banyaknya corak-corak etnik budaya yang ada di Indonesia ini. Tetapi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ceroboh yang merusak ideologi bangsa Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki PR yang bahkan tidak asing lagi, PR yang tidak baru lagi, yaitu apa? Sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, Indonesia kini sedang dijajah. Bukan dijajah secara fisik, mungkin dijajah secara mental dan ideologi, sehingga banyak konflik terjadi, dalam tanda kutip konflik keberagaman yang terjadi di Indonesia. Teman-temanku sekalian, gerakan-gerakan yang keras, gerakan-gerakan yang radikalisme kini masuk menggerogoti persatuan dan kesatuan di Indonesia. Mereka datang dengan ideologi yang sama sekali tidak mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Ideologi dari luar yang masuk menggedor-gedor landasan negara Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita sebagai calon-calon generasi kita senantiasa belajar, senantiasa kita bersemangat untuk mencegah datangnya gerakan-gerakan tersebut. Gerakan-gerakan tersebut datang karena banyaknya faktor. Pertama, faktor sosiologi, faktor kemiskinan, sehingga rakyat-rakyat yang miskin merasa dianaktirikan. Mereka melakukan berbagai cara demi kesejahteraan hidup mereka, karena mereka berpikir memiliki mindset ketika mereka tidak mendapatkan kemerdekaan di negara mereka sendiri, mereka memilih untuk mencari kemerdekaan pada gerakan tersebut. Saudara-saudara, selain itu begitu besarnya arus globalisasi, begitu besarnya penyebaran situs-situs Islam yang bahkan tidak sesuai di media sosial juga menjadi faktor pemicu yang begitu besar, karena banyaknya rakyat-rakyat yang kurang membaca, rakyat-rakyat yang minim akan pengetahuan. Mereka menjadi terprovokasi, mereka menjadi terhasut karena kurangnya informasi, literasi, dan infiltrasi. Marilah kita selalu meneguhkan Islam yang ukhuwah dan Islamiyah. Islam akan rasa persaudaraan dan menjadi Muslim yang moderat. Saudara-saudara sekalian, mari kita refresh kembali mengingat sejarah Sunan Kudus, yaitu Sunan yang berada di Jawa Tengah. Sunan Kudus yang bertempat di Kudus, beliau mencoba menciptakan narasi dan menguatkan narasi beliau bahwa sapi adalah hewan yang begitu dihormati, sehingga mendapatkan simpati bagi masyarakat Hindu yang saat itu masyarakatnya banyak memeluk agama Hindu. Kita berpindah ke Demak, Sunan Kalijaga yang begitu mempertahankan gamelan yang merupakan alat musik dan juga adat tradisi yang ada di Jawa. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita menjadi generasi muslim yang moderat, menjadi agent of change, melakukan perubahan dari perubahan yang terkecil hingga perubahan yang terbesar. Marilah kita menjadi social control. Kita datang di tengah masyarakat, kita tidak hanya sebagai penggagas, tetapi kita sebagai objek nyata. Kita yang datang di tengah masyarakat pertama sebagai panutan, kita menjadi objek yang merangkul mereka. Kita merangkul, menguatkan mental dan menyelaraskan pola pikir mereka agar sesuai dengan dasar-dasar Indonesia. Marilah kita bersama-sama menjadi stock generation, iron generation, atau iron stock, yaitu generasi penerus yang berakhlakul karimah untuk menjadi penerus pemerintahan nanti, menjadi pemimpin negara ini nanti, sehingga peluang para pemimpin, para elit politik yang zalim kita singkirkan semuanya sebagai muslim moderat. Saudara-saudaraku, marilah kita membangun resiliensi, yaitu indigenous religiosity, yaitu sikap keberagaman yang tidak menyinggung apapun mengenai kebudayaan masyarakat asli Indonesia. Marilah kita sebagai penganut agama Islam, kita mengajak orang dengan paham animisme, dengan paham dinamisme, kita rebut hatinya, kita rebut pikirannya, kita begitu menguatkan narasi-narasi kita, sehingga orang yang penganut agama tersebut tanpa mengeksekusi kebudayaan catatannya, kita bisa merangkul mereka.
saudara-saudaraku sekalian, Indonesia ini adalah negara kebenekaragaman, negara yang kaya akan persaudaraan, mewujudkan ukhuwah dan Islamiyah. Saudara-saudaraku, jika kalian menjadi seorang Muslim, janganlah kalian menjadi orang Arab. Jika kalian beragama Katolik atau Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Jika kalian beragama Hindu atau Buddha, jangan menjadi orang India. Jika kalian beragama Konghucu, jangan menjadi orang Tionghoa. Tapi jadilah bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan keanekaragaman, nilai persatuan, kesatuan, dan toleransi. Bagaimana burung Garuda dapat mengepakkan sayapnya, dapat terbang dengan perkasa jika tidak dengan semangat dan rasa perjuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Bagusaksono, nomor induk mahasiswa 210106110102, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Jahi Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.